warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi keterampilan bahasa Indonesia. Dosen pengampu Bapak Irfai Fathur Rahman, SPD, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulidia Rohmah, NIM 2019 33110, kelas PGSD 3C. Di video ini saya akan menjelaskan terkait hasil jawaban dari ujian akhir semester keterampilan mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah. Yang pertama yaitu keterampilan dalam mengkreasikan suara. Terdiri dari kreasi suara narasi. Kreasi suara narasi adalah nada suara yang biasa kita gunakan sehari-hari. Hanya ketika tampil perlu diberikan penekanan atau intonasi yang baik. Suara ketika tampil perlu diberikan suara tidak datar saja, namun perlu mengatur keras dan kecilnya suara, cepat dan lambatnya suara. Selanjutnya, kreasi suara penokohan. Suara penokohan akan membedakan saat penyampaian narasi dan saat penyampaian dialog cerita. Dan yang terakhir, kreasi suara efek. Kreasi suara efek yaitu suara-suara seperti binatang, suara alam, atau suara buatan sendiri untuk menambah kehebohan anak-anak ketika mendengarkan cerita. Selanjutnya untuk indikator yang kedua yaitu keterampilan dalam mengkreasikan wajah. Kreasi wajah dimaksud adalah mimik. Permainan ekspresi akan menggambarkan emosi apa yang terjadi pada sang tokoh cerita. Ekspresi yang dimaksud bukan saat membaca narasi cerita, namun saat berperan menjadi tokoh dalam bercerita. Selanjutnya, indikator yang ketiga yaitu keterampilan dalam mengkreasikan gerak. Kreasi gerak agar cerita dongeng semakin hidup. Visualisasi gerak ini sangat diperlukan bagi penutur yang tidak menggunakan alat peraga. Yang terakhir yaitu alat pendukung. Alat pendukung yang tidak kalah penting adalah sebuah benda yang kita buat dari apa saja yang ada di sekitar kita untuk lebih menguatkan dari berbagai cara yang diungkapkan oleh beberapa ahli di atas. Dapat disimpulkan bahwa mendongeng berbeda dengan ceramah. Agar cerita dongeng menjadi menarik, maka seorang pendongeng harus menguasai keterampilan mendongeng sebelum mendongeng. Selanjutnya, untuk soal yang kedua adalah bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah. Referensi artikel dari lipunes.ac.id karya SK Mufidah yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Pengumuman dengan Teknik Reseptif dan Produktif. Keterampilan produktif itu berbicara dan menulis. Dalam proses pembelajaran, siswa diajak berbicara dengan menyampaikan pendapat-pendapat materi yang telah disampaikan. Sedang dalam proses menulis, siswa diajak merangkum materi apa yang telah dipelajari saat pelajaran berlangsung. Selanjutnya, keterampilan reseptif yaitu menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung merupakan komunikasi tatap muka. Antara berbicara dengan menyimak terdapat hubungan yang erat. Contoh dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, sebelum siswa diajak membaca buku, maka siswa tersebut diajak menyimak terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, siswa biasanya mempelajari pelajaran melalui menyimak dan meniru. Oleh karena itu, contohnya yang disimak serta direkam oleh sang anak sangat penting dan penguasaan serta kecakapan berbicara. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa tentang wacana, deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada kelas tinggi. Referensi artikel dari lip.unes.ac.id karya N. Hidayah yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis pada Siswa Sekolah Dasar. Yang pertama, wacana. Wacana adalah kesatuan makna simantis antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Wacana sangat terkait dengan konteks yang menyertainya.
Sebagai kesatuan yang abstrak, wacana dibedakan dengan teks, tulisan, bacaan, tuturan, atau inskripsi yang mengacu pada makna yang sama, yaitu wujud konkret yang terlihat, terbaca, dan terdengar. Selanjutnya, deskriptif yang yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik penyampaian informasi tentang situasi dan kondisi suatu lingkungan kebendaan ataupun kemanusiaan. Penyampaiannya dilakukan secara objektif apa adanya dan terperinci. Selanjutnya yang ketiga, persuatif yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik penyampaian informasi tentang suatu hal, faktual maupun konseptual. Penyampaian dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, meyakinkan, dan mengajak. Lalu yang keempat, narasi, yakni karangan atau tulisan tulisan ekspositoris maupun imajinatif yang secara spesifik menyampaikan informasi tertentu berupa perbuatan, tindakan yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu. Yang terakhir adalah argumentatif, yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik penyampaian informasi tentang suatu hal atau faktual maupun konseptual. Penyampaiannya dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, memperjelas, dan meyakinkan. Nah, untuk soal yang keempat, yaitu kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bentuk baik lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Referensi artikel dari Repository unj.ac.id karya Sudaryono, Ima Suryani, Kasmini Putri yang berjudul Kesantunan berbahasa dalam proses pembelajaran. Kesantunan berbahasa atau bertutur mencerminkan dalam tata cara berkomunikasi secara verbal. Ketika berkomunikasi, kesantunan secara verbal merujuk kepada percakapan lisan dan penuturan kesantunan verbal. Kesantunan verbal perlu dijaga, terutama pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya menyampaikan ide yang dipikirkan. Ketika berkomunikasi, seseorang juga harus memperhatikan tata cara berbahasa yang sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup yang dipergunakannya. Suatu bahasa dalam komunikasi. Ada 4 prinsip dalam kesantunan berbahasa, yaitu yang pertama adalah kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga relevansi, dan yang keempat adalah cara. Untuk yang pertama, kualitas menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kejujuran perkataan kita. Yang kedua, kuantitas dari banyaknya kita dalam kalimat ucapan kita. Relevansi dari apakah ucapan kita ada hubungannya atau nyambung dengan topik yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir yaitu cara, menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kelugasan atau dipengaruhi oleh mitra tutur kita, tempat kita berbicara, waktu, juga topik pembicaraan. 4 hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kesantunan kita ketika berbicara. Contohnya adalah ketika kita sedang makan, maka kita akan menghindari berbicara tentang hal-hal yang jorok. Untuk soal yang kelima, yaitu jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual yang memunculkan bahasa figuratif dan berikan contohnya. Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah sebuah proses pembelajaran yang bersifat menyeluruh atau holistik. Pada pembelajaran kontekstual, siswa dimotivasi sehingga mereka dapat memahami makna bahan pelajaran sesuai konteks kehidupan mereka sehari-hari, konteks pribadi, sosial, kultural. Pendekatan dan pembelajaran kontekstual terkait erat dengan pembelajaran aktif atau active learning. Contohnya yaitu guru mencoba menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas.
Siswa diajak untuk menemukan dan membentuk hubungan-hubungan antar pengetahuan, kemudian juga bagaimana penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu pembelajaran tekstual. Pembelajaran tekstual ini berpangkal pada kekuasaan otoritas. Otoritas tertinggi adalah teks dan di bawahnya adalah penerjemah teks. Metode ini mengandalkan teks atau buku-buku sebagai sumber primer referensi dan bahkan sebagai satu-satunya alat pembelajaran. Pengetahuan dipahami sebagai suatu yang statis, kebenarannya bertumbuh pada teks. Dalam proses pembelajaran, guru memegang peran sentral sebagai satu-satunya titah penerjemah teks. Oleh karenanya, pengetahuan dalam konteks ini bukan sebagai suatu yang dialami ataupun dirasakan, tetapi sebagai realitas terbaik oleh teks. Pembelajaran tekstual memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks kepada siswa lewat perantara guru. Selanjutnya untuk soal yang keenam adalah sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Salah satu media pembelajaran tradisional yaitu teknik pagelaran wayang, khususnya teknik pagelaran wayang beber sebagai media tradisional dapat dijadikan alternatif lain oleh guru dalam kegiatan mendongeng. Wayang beber memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan dengan wayang-wayang lainnya. Wayang beber tidak menggunakan dimensi bayang seperti wayang kulit atau dimensi bentuk manusia seperti wayang golek atau wayang orang. Dalam penyajiannya, wayang beber dimensi gambar ada muatan lain. Apabila seseorang guru menggunakan media tradisional tersebut, muatan tersebut adalah adanya pengembangan dan pemanfaatan media yang telah ada sekaligus memperkenalkan kembali salah satu produk budaya bangsa. Kemudian manfaat dari media berbasis teknologi yaitu manfaat penelitian ini adalah sebuah memberikan masukan bagi pengembangan teori pembelajaran menyimak yang umumnya dan khususnya pembelajaran keterampilan menyimak cerita anak melalui media animasi audio visual. Bagi guru, penelitian ini memberikan masukan untuk menggunakan media yang tepat dan variatif bagi pembelajaran menyimak. Bagi siswa, penelitian ini dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan pembelajaran menyimak cerita anak dan memotivasi siswa untuk belajar. Sedangkan bagi sekolah, penelitian ini sebagai referensi tentang pentingnya media pembelajaran bagi peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penelitian lanjutan yang berhubungan dengan keaktifan siswa dan jika kelak menjadi seorang pengajar. Selanjutnya untuk soal yang ketujuh adalah jelaskan teknik membaca puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Di sini saya menggunakan referensi artikel dari repository.uir.ac.id karya R.Y. Wina berjudul Kesantunan Berbahasa dalam Proses Pembelajaran. Yang pertama ada tekanan atau nada adalah keras lunaknya pengucapan kata. Tekanan berfungsi untuk tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Kata yang ingin ditonjolkan pesannya perlu dibacakan dengan keras dibandingkan kata lainnya. Kosasih 2014. Yang kedua adalah intonasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini berkaitan irama puisi, yakni panduan bunyi yang menimbulkan unsur musikalitas baik alunan keras, lunak, tinggi, rendah, panjang, pendek, dan kuat lemah yang keseluruhannya menumbuhkan kemerduan, suasana serta makna tertentu. Yang ketiga adalah lafal. Lafal yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan melafalkan bunyi ujaran secara cepat, kuat, dan jelas sesuai dengan daerah
artikulasinya. Yang keempat yaitu jeda adalah hentian sementara pada ujaran. Jeda biasanya ditandai dengan tanda koma, titik, titik koma, titik dua, tanda tanya, dan tanda seru. Yang kelima adalah pesan yang ada dalam puisi adalah pesan moral, nasihat, dan keinginan penyair yang ingin disampaikan melalui karya puisi yang dituliskannya. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara, materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Referensi artikel dari e-jurnal undiksa.ac.id karya Anugrah Husada, Mevita Asri Untari, Ahmad Nasir Salasa yang berjudul Peningkatan Keterampilan Berbicara dengan Metode Bermain Peran pada Siswa. Menurut Hesti dan kawan-kawan 2004 dalam bermain peran, langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu ada 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membacakan naskah percakapan dengan jeda, lafal, dan volume suara yang sesuai. Yang kedua yaitu menentukan watak, tokoh, dan ekspresi yang tepat untuk memerankan tokoh tersebut. Yang ketiga yaitu berlatih berulang-ulang sampai betul dapat memerankan tokoh itu. Yang keempat, menggunakan kostum yang sesuai agar percakapan lebih hidup. Agar proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara yaitu dengan menggunakan metode bermain peran tidak mengalami kaku, maka perlu adanya langkah-langkah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sebagai berikut, yang pertama identifikasi masalah dengan cara memotivasi para peserta didik. Yang kedua memilih tema. Yang ketiga menyusun skenario pembelajaran. Yang keempat adalah pemeranan maksudnya. Yang kelima tahapan diskusi dan evaluasi, melakukan pemeranan ulang, melakukan diskusi dan evaluasi tahap kedua, membagi pengalaman dan menarik. Aplikasi dalam bermain peran, contohnya ketika bermain keterampilan berbicara yaitu dengan menggunakan media telepon ajaib, di mana siswa akan menentukan temannya terlebih dahulu, setelah itu merangkai naskah lalu mempraktikkan dengan berdialog. Soal yang terakhir yaitu 9, jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan bahasa Indonesia di sekolah dasar. Dalam penerapan kurikulum 2013, seluruh kegiatan pembelajaran siswa tidak terlepas dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam implementasi kurikulum 2013 merupakan mata pelajaran yang menghubungkan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5, pada penerapan kurikulum KTSP seringkali ditemukan kesulitan belajar seperti siswa sulit untuk menulis pantun dengan benar, membacakan teks dengan baik, sulitnya siswa dalam menceritakan suatu cerita dengan bahasa sendiri, dan lain sebagainya. Kesulitan belajar ini tidak hanya ditemukan pada saat penerapan kurikulum KTSP, namun dalam penerapan kurikulum sebelumnya juga ditemui hal yang sama. Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dari penurunannya kinerja akademik atau belajarnya yang dilihat dari tidak tercapainya hasil belajar yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku siswa seperti suka membuat gaduh di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah, dan sering bolos dari sekolah. Pada hakikatnya, kesulitan belajar merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Seperti siswa lain, pada umumnya yang menyebabkan siswa tersebut tidak mampu untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan belajar bahasa, dapat dikatakan bahwa kesulitan belajar bahasa itu merupakan kondisi yang dihadapi siswa sehingga siswa tidak dapat memanfaatkan kemampuannya sendiri secara maksimal untuk menguasai materi pelajaran bahasa Indonesia.
beserta keterampilan yang harus dikuasai. Dikarenakan banyaknya siswa yang mengalami kesulitan belajar bahasa Indonesia khususnya dalam penerapan kurikulum KTSP, perlu dilakukan suatu analisis mengenai kesulitan-kesulitan belajar bahasa Indonesia yang dialami siswa dalam implementasi kurikulum 2013. Sekian penjelasan dari jawaban ujian akhir semester yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.